Sepak bola Indonesia kembali dipenuhi cerita dramatis dan penuh warna. Dari insiden tak terduga yang membuat jutaan pasang mata terbelalak, hingga momen haru yang membangkitkan rasa bangga nasionalisme, sampai kabar menggembirakan tentang kembalinya salah satu turnamen bergengsi di tanah air. Inilah rangkuman lengkap berita sepak bola paling ramai diperbincangkan minggu ini. Pertandingan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 mendadak jadi sorotan dunia bukan hanya karena gol indah, tapi karena selebrasi yang berujung dramatis. Striker muda berbakat Muhammad Mirza Firjatullah melakukan selebrasi usai mencetak gol penting. Dengan penuh semangat, ia berlari ke arah penonton, tetapi tanpa disadari, di sisi lapangan terdapat parit besar yang memisahkan tribun dengan rumput hijau stadion. Dalam hitungan detik, Mirza terjatuh ke dalam parit sedalam hampir 3 meter. Para penonton terkejut, rekan setim panik, dan ofisial pertandingan segera menghampiri. Syukurlah, Mirza tidak mengalami cedera serius. Ia segera bangkit dengan bantuan petugas, bahkan masih mampu melanjutkan permainan. Namun, kejadian ini memantik perdebatan besar. Banyak warganet yang menyalahkan kualitas stadion. Mereka menilai bagaimana mungkin venue berskala nasional masih memiliki infrastruktur berbahaya seperti itu? Tagar Save Mirza bahkan sempat trending di media sosial. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menenangkan publik dengan menyatakan kondisi Mirza baik-baik saja. Ia bahkan menyebut insiden itu sebagai pelajaran penting agar semua pihak lebih memperhatikan keselamatan pemain. Peristiwa ini kini jadi bahan refleksi besar. Sepak bola Indonesia boleh saja terus berkembang, tetapi keselamatan pemain tetap prioritas utama. Dari cerita dramatis di stadion, kita beralih ke momen yang justru penuh rasa haru dan kebanggaan. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2025 di Den Haag, Belanda, suasana upacara HUT kemerdekaan RI ke-80 menjadi berbeda dari biasanya. Sosok yang tak asing bagi publik sepak bola Indonesia hadir di sana. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda sekaligus pelatih Timnas Indonesia. Kehadirannya bukan sekadar formalitas. Dengan penuh rasa hormat, Kluivert ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih. Ekspresinya serius, matanya menatap penuh hikmat seakan ikut merasakan arti perjuangan kemerdekaan Indonesia. Momen ini terekam kamera, lalu menyebar luas di media sosial. Ribuan komentar warganet menyebut bahwa meski Kluivert bukan orang Indonesia, sikapnya memperlihatkan kedekatan emosional dengan negeri ini. Banyak yang membandingkan gesturnya dengan pelatih lain. Kehadirannya di HUT RI 80 seolah memperlihatkan bahwa hubungan emosional itu masih terjaga. Momen sederhana tapi syarat makna. Patrick Kluivert, dengan segala ketenangan dan wibawanya, mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal persahabatan, penghargaan dan cinta pada tanah air bahkan bagi mereka yang lahir jauh di seberang benua. Setelah drama di lapangan dan momen penuh nasionalisme di Belanda, kini kabar menggembirakan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, melalui pernyataan resmi memastikan bahwa Piala Indonesia akan kembali digelar mulai musim kompetisi 2026-2027. Bagi pecinta sepak bola tanah air, Piala Indonesia bukan turnamen biasa. Ini adalah ajang yang mempertemukan klub-klub dari berbagai kasta dari Liga 1 hingga Liga 3. Pertandingan penuh kejutan, rivalitas yang sengit, serta kisah klub kecil yang mampu menumbangkan raksasa selalu menjadi daya tarik turnamen ini. Kini, dengan langkah tegas Erick Thohir, harapan itu hidup kembali. Tidak hanya itu, PSSI juga menggandeng E-League untuk menjadi operator Liga Putri. Sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan dalam membangun sepak bola wanita di Indonesia. Rencana besar ini langsung mendapat sambutan positif dari publik. Fans berharap turnamen ini bisa berjalan profesional, transparan, dan berkelanjutan. Banyak yang optimistis, Piala Indonesia bisa menjadi wadah lahirnya bintang-bintang baru, sekaligus menambah gairah kompetisi lokal. Jika semua berjalan sesuai rencana, 2026 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Tahun di mana tradisi, gairah, dan masa depan sepak bola tanah air kembali disatukan dalam satu turnamen prestisius. Dari insiden yang hampir mencederai seorang pemain muda, kehangatan nasionalisme seorang legenda asing, hingga kabar bangkitnya turnamen bergengsi di tanah air, semuanya membuktikan bahwa sepak bola selalu punya cerita. Cerita yang bisa bikin kita tertawa, menangis, marah, bahkan bangga. Inilah wajah sepak bola Indonesia saat ini, penuh dinamika, penuh kejutan, tapi selalu layak untuk diperjuangkan.